Saudari-saudaraku dan Romo Yosef yang terkasih, selamat pagi. Kalau tidak kenal maka kenalanlah. Nama saya Romo Koko SCY dan Romo yang tadi membacakan Injil adalah Romo Antonius Effendi, dipanggil Romo Effendi juga SCY. Susah cari jodoh singkatannya. Serikat cowok jomblo. Tapi nama asli Latinnya Sacerdotes Cordis Jesu, imam-imam hati Yesus yang Maha Kudus. Saudari-saudaraku, Injil hari ini dan juga bacaan pertama dari kitab Baruh berbicara tentang jalan yang diratakan, yang berlubang ditambal, dan yang berlekuk-lekuk dijadikan lurus, mulus seperti jalan-jalan di Surabaya. Bagi Anda mungkin kutipan tentang jalan ini tidak sangat bermakna. Tetapi bagi Romo Effendi yang datang dari Lampung, agak lain ceritanya. Anda tahu pasti dari sosial media mungkin bahwa jalan-jalan di Lampung aduhai bentuknya. Orang menanam pisang di tengah jalan. Membuat kolam lele di tengah jalan. Karena apa? Jalannya pada bolong-bolong, pada rusak, penuh dengan lumpur. Selama 3 tahun pertama saya menjadi imam, saya ditugaskan di salah satu paroki pedalaman itu, di mana jalannya berlumpur, tidak ada jalan aspal, dan kalau berkendara itu menjadi sangat berbahaya ketika hujan, karena licin sekali dan hanya bisa pakai motor kadang-kadang. Kalau pakai mobil rawan tidak bisa ditarik. Jadi Romo kemana-mana bawa motor. Dan Anda tahu KLX, mungkin bapak-bapak lebih tahu ya daripada ibu-ibu. Motor KLX tahu? Motor yang pernya itu, shocknya itu besar dan tinggi motornya. Sehingga kalau dibawa di jalan bergelombang itu mengayun itu ya. Saya sering membawa koster saya. Karena perjalanan misa itu 3 hari, 3 malam. 9 kali misa untuk hari Minggu dimulai dari hari Jumat. Jadi Jumat pagi-pagi kami sudah berangkat ke hutan, masuk hutan di pedalaman Sumatera untuk misa. Dan jalannya aduhai, amburadul. Berapa kali Romo jatuh di situ. Lihat postur saya sebesar ini, kalau jatuh kan mak gimana ya? Aduh. Bukan mak teratap mungkin ya. Jadi satu kali saya bawa koster saya dengan kecepatan cukup tinggi, dia duduk di belakang motor KLX itu, saya bawa ngebut sekali. Tapi kan jalannya bergelombang. Saya pikir, oh nyaman sekali motornya, tidak akan apa-apa dia. Rupanya ada lubang yang cukup besar. Ketika saya masuk lubang itu motornya membal, pernya itu membal sehingga koster yang duduk di belakang membawa tas misa, dia terbang ke atas, lalu motor itu kan jalan, tetap jalan toh, sementara dia mendarat ya toh. Ketika mendarat bokongnya itu mendarat di ujung motor KLX itu ada besi itu ya, untuk pegangan itu. Jadi lecetlah bokongnya, pendarahan. Lalu dia teriak, Romo, saya masih mau menikah Romo. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau engkau membaca dari kitab Baruh, dari bacaan pertama, kita akan mendengarkan apa yang nanti akan diserukan oleh Yohanes Pemandi. Nama paroki ini ya, Yopem. Yopem. Yopem apa Yopem? Hah? Kan pemandi. Pem dong. Kalau pemandi. Batak itu, pemandi. Jadi di paroki Yopem ini sesuai ya. Kita mendengarkan seruan yang sama dari kitab pertama yang kita baca dalam bacaan pertama, kitab Baruh. Baruh itu menubuatkan bahwa nanti anak-anak Yerusalem, anak-anak Israel yang dibuang ke tanah jajahan,
dibuang ke tanah-tanah para penguasa. Berapa kali dalam kitab Perjanjian Lama kita membaca ini kan, Israel dibuang ke Babilonia, Israel dibuang ke Persia, Israel dibuang. Jadi anak-anaknya disuruh jalan kaki, tapi baru menubuatkan pada saat Tuhan datang, anak-anak Israel itu akan dikembalikan dengan tandu, bukan hanya berjalan, tapi dengan tandu kemuliaan akan dikembalikan. Dan sukacitanya akan menjadi penuh. Dan itu yang juga diserukan oleh Yohanes Pemandi itu ya. Yohanes Pemandi itu menyerukan juga yang sama. Ternyata kepulangan Israel memang harus disiapkan oleh Tuhan. Ini semua melambangkan apa? Melambangkan hidup kita yang kadang-kadang juga masuk dalam pembuangan yang kita pilih sendiri. Betapa banyak orang tidak bisa lagi menjadi fungsional, tidak bisa lagi menjadi dirinya sendiri karena begitu banyak masalah menghampiri hidupnya. Begitu banyak orang dan umat Kristiani yang Romo jumpai menanggung beban terlalu berat dalam hidup. Sehingga dia seperti orang buangan, tidak bisa melihat harapan yang ada di depan. Bacaan-bacaan hari ini bersabda pada Anda, saudaraku. Kalaupun masalahmu terlalu berat, ingat, masih akan ada yang kudus, yang datang, yang membuka jalan bagimu, yang meratakan, yang berlubang-lubang ditambal, supaya kamu jalannya lebih ringan pada saatnya nanti. Tapi syaratnya satu, Anda harus membiarkan dia berjalan di depan. Berapa kali dalam Injil kita dengar Yesus berkata, mari ikutlah aku. Masalahnya kita tidak menjadikan Tuhan Yesus itu penuntun di depan kita. Sehingga kita selalu merasa sebagai orang buangan. Kita enggak mau keluar dari pembuangan kita masing-masing. Karena apa? Kita tidak membiarkan Yesus menuntun hidup kita. Meratakan jalan di depan kita. Saudari-saudaraku, mari Romo mengajak Anda di pekan Advent kedua ini. Terutama bagi yang masih diikat oleh perbudakan-perbudakan di tanah pembuangan. Perbudakan modern ini apa contohnya? Kecanduan. Banyak orang kecanduan sekarang ini. Kecanduan apa? Kecanduan apa yang Anda ketahui? Kecanduan apa? Kecanduan HP. Apalagi? Kecanduan games. Apalagi? Judi, apalagi judi online makin gila sekarang. Apalagi kecanduan bekerja. Kalau para istri akan mengatakan bagus bekerja terus bekerja. Tapi kalau bekerja jadi kecanduan, Anda nanti tidak punya waktu untuk merasakan sukacita bersama keluarga, bukan? Apalagi kecanduan apalagi yang kita hadapi sehari-hari? Makan? Terima kasih. Saya mengaku kepada Allah. Kecanduan apa lagi? Ada banyak kecanduan-kecanduan dalam hidup kita. Kecanduan apa lagi? Kecanduan shopping online. Kecanduan apa lagi? Pornografi. Ayo, ada yang kecanduan pornografi di sini? Angkat tangan. Dorawani ya loh. Ada yang kecanduan seks juga. Jadi semua jenis kecanduan-kecanduan itu membuat kita terikat di tanah pembuangan. Dan hari ini Tuhan katakan apa? Ayo keluar dari tanah pembuangan itu. Biarkan aku menuntunmu keluar dari sana. Biarkan aku berjalan di depan engkau. Biarkan aku menjadi pembebasmu. Biarkan aku menjadi Tuhan Allahmu yang menguatkan langkah kakimu. Tanpa Tuhan kita akan selalu diperbudak oleh kedagingan kita. Tanpa Tuhan di depan kita, kita akan selalu diperbudak oleh hawa nafsu kita. Kita diingatkan pada bacaan kedua, bukan? Bacaan kedua tadi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, indah sekali. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian.
Maka kalau Anda ingin membiarkan Yesus ada di depan Anda berjalan mengangkatmu keluar dari pelbagai macam kecanduan, Anda harus melengkapi diri juga dengan segala macam pengertian, segala macam pengetahuan. Gunakan rasio Anda, karunia akal budi Anda untuk mengatasi hawa nafsu Anda. Tiap kali Romo ini orangnya tidak gampang jatuh cinta. Tapi tiap kali saya jatuh cinta, saya lama sekali keluar itu dari perasaan itu ya. Rasanya ingin ketemu terus gitu ya. Anda merasakan yang sama, orang muda? Orang muda merasakan yang sama? Tidak ya? Pantas jomblo. Dan kalau Romo sedang dalam godaan, saya akan berusaha untuk menggunakan akal budi saya. Kenapa saya harus tertarik? Bukankah panggilan imamat itu lebih membahagiakan? Bukankah saya dengan tidak memiliki satu orang spesial, saya justru menjadi orang yang spesial bagi banyak orang? Saya menggunakan akal budi saya. Tapi tetap aja jatuh cinta sih. Kalau Romo Effendi itu mulai jatuh cinta, dia pasti akan buka kacamatanya, lalu memulai membuat tanda salib ini ya kayak gini, waduh. Saudari-saudara, gunakan akal budi kita. Santo Paulus mengundang kita dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, kasihmu harus semakin melimpah. Maka kalau mau Yesus berjalan di depan, pakai akal budimu. Tidak cukup hanya menggunakan kasih, tapi pakai juga akal budimu untuk menuntunmu keluar dari tanah perbudakan. Dan semoga bacaan-bacaan hari ini betul-betul membuat Anda sadar. Poin pertama Romo tadi, tiap orang punya tanah perbudakannya sendiri. Tiap orang punya godaannya masing-masing. Tapi yang kedua, harapan selalu ada di depan. Biarkan Yesus menuntun Anda, karena hanya Dia yang bisa meratakan jalanmu. Meratakan bukit-bukit dan tanah yang bergelombang akan diluruskan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa bersama Yesus meratakan jalan-jalan yang terjal itu? Tidak lain, tidak bukan latihan menggunakan akal budi. Tidak ada jalan lain. Bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, kita mencoba menganalisa apa yang menyebabkan aku masih diperbudak oleh kecanduan-kecanduan hidupku. Minta rahmat Tuhan supaya semakin mendalam kasih-Mu, semakin mendalam akal budimu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh